Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, thank you for my student who has already presented. Sudah hadir ya di sini. Ibu mohon untuk mute sendiri ya, mematikan audionya. Di sini kita hari ini kan jadwalnya Miss Emma penuh banget ya, jadinya kita kumpulkan semua di sini biar efektif dan efisien ya. Jadi kalau tiap kelas nanti ngezoom, tiap kelas ngezoom nanti kan lumayan boros ya untuk pulsanya juga. Kalau pulsanya ada sih, alhamdulillah ya. Dan ini juga materinya kan banyak yang belum nih. Kita mulai. Mohon maaf kalau yang hari ini SKI adalah kelas 7D ya kan, tapi kelas lain SKI-nya mungkin besok, tapi hari ini Ibu berikan duluan gitu biar biar efektif karena kan hari Kamis libur ya. Hari Kamis libur. Jadi kita majuin hari ini kita bahas SKI. Oke, Ibu mau coba share screen. Boleh dimatiin ya ininya apa audionya. Kamu dengerin aja sedikit rangkuman tentang dinasti Umayyah. Oke. Nanti ini berlangsung selama kurang lebih setengah jam karena nanti mati sendiri laptopnya Zoom-nya mati sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rangkuman materi sejarah kebudayaan Indonesia ya. Kita bahas sedikit Arab pra-Islam. Kelihatan tulisannya? Rangkuman materi sejarah kebudayaan Islam yaitu pertama Arab pra-Islam. Arab ini berasal dari bahasa Semit ya. Kerajaan Arab ini terdiri dari dua yaitu Bizantium dan Sasania. Keadaan orang Arab sebelum Islam ini sangat prihatinkan ya, seperti yang kalian ketahui ya. Orang Arab ini juga disebut juga dengan Bani Hashim ya, Rasulullah kita, di mana mereka memperebutkan wilayah yang subur juga sumber air. Nah, Islam di masa Khulafaur Rasyidin waktu sebelumnya kan kita sudah membahas ya siapa penggantinya Nabi yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali ya. Kita juga jangan lupa apa saja sih prestasi Abu Bakar, memerangi orang murtad, Nabi palsu. Kemudian yang kedua Umar. Umar ini anti nepotisme ya, tidak menunjuk pada keluarga dalam memilih pemimpin. Khalifah yang ketiga Utsman. Nah, Utsman ini mampu mencetak Al-Quran sebanyak 7 eksemplar yang masih terkenal sampai sekarang, disebut dengan Mushaf Utsmani. Khalifah yang terakhir itu Ali ya. Ali ini beliau melanjutkan kemajuan yang terjadi pada khalifah sebelumnya. Nah, Islam pada masa Bani Umayyah ini karena berhentinya pemerintah ya, Bani Umayyah bermula didirikan oleh Muawiyah. Jadi jangan lupa siapa pendiri Bani Umayyah itu Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. Nah ini sedikit blur gambarnya. Ali, Fatimah dengan Ali menikah, kemudian punya anak yaitu Hasan Hussein ya. Anaknya dari eh, Hussein ini yang menurunkan Habib-Habib itu. Kemudian nanti setelah setelah Umayyah berhenti, maka akan digantikan Al-Abbasiyah. Oke, tutupan
Fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Jadi berdirinya Bani Umayyah tahun 40 atau 661 ya, kalau di buku itu 661 ya, sini 662. Oke. Sampai dengan pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ini, Islam itu sudah sangat luas sekali, yaitu masuk ke Eropa dan Andalusia. Kita tahu ya, Andalusia atau Spanyol itu ditaklukkan oleh Islam saat itu, yaitu di bawah Torik bin Ziyad. Tahun berapa? Nah, ini suka keluar nih soalnya nih. Torik bin Ziyad ini tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan dan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab banget, Arab oriented, yaitu pengembangan peradabannya berciri Arab. Pada saat itu pengembangan didominasi ukiran-ukiran dan dinding masjid. Nah, kita pernah lihat di apa itu di Palestina ya, ada masjid yang warna kuning itu, salah satunya adalah peninggalan dari Bani Umayyah, namanya Quba As-Sakhra. Quba As-Sakhra ini dibangun di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, di sini ada fase, tadi kan fase pembentukan ya. Fase pembentukan ini atau fase berdirinya ini. Saat itu wilayah di sana berkuasa imperium-imperium besar, yaitu Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia. Imperium besar Yunani saat itu kan besar sekali ya. Yunani saat itu telah lemah dan semua wilayah telah dikuasai oleh imperium yang baru muncul, yaitu Islam Bani Umayyah. Jadi Yunani saat itu mulai melemah ya. Makanya Spanyol juga dikuasai oleh Bani Umayyah saat itu. Nah, ini fase kemajuannya yang harus dihafal ya, pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, Khalifah yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia seperti Asia, Asia Timur, dan Afrika Utara sampai Spanyol. Dan India juga masuk, India, Iran, itu masuk dalam kekuasaan Bani Umayyah. Jadi saking besarnya ya Islam saat itu. Islam dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, ini nama-nama panglima ya, panglima perangnya. Uqbah bin Nafi, Musa bin Nusair dari di Afrika Utara, Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina dan Indonesia. Jadi yang masuk ke Indonesia ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kalau ada anak dulu murid SMA dulu ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mungkin terinspirasi dari panglima perang ini. Dia berdakwah sampai Cina dan India ya. Abdullah bin ya ada semut deh, sorry. Abdullah bin Abu Sara di India dan Torik bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Nah, ini fase lemahnya ya. Kalau kerajaan kan ada fase lemahnya nih, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah ke-9. Dia tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kakaknya. Jadi mulai lemah nih Yazid bin Abdul Malik. Kemudian terjadi banyak pemberontakan saat itu di masa Yazid. Kondisi ini semakin melemah, yaitu pada pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun, yaitu putra Khalifah Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Kemudian kita lihat lagi ke bawah. Khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal ya. Prestasi dari Muawiyah yang paling terkenal pasti pendirinya dulu ya, Muawiyahnya. Kemudian
Lihat dulu yang siapa? Lumayan banyak ya, 50 orang ya. Udah lapar ya. Ya lanjut. Sedikit lagi mati nih. Kalau gratisannya itu mati sampai 40 menit ya mati. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal ya, prestasi Muawiyah. Kita tahu pendirinya ya pada tahun berapa sih? Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib berhasil merintah sebagai khalifah yang terakhir. Prestasinya satu, dia berhasil membentuk departemen dan duta-duta yang belum dibentuk oleh khalifah sebelumnya. Kemudian Muawiyah juga membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium. Jadi dia meniru lembaga-lembaga yang ada di Roma atau Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Jadi dia membayar orang-orang atau orang-orang profesional dari Bizantium untuk membantu dalam masalah administrasi. Kemudian dia juga memperluas kekuasaan, yaitu daerah Afrika Utara, India juga masuk Bizantium. Jadi orang Islam di India pun banyak ya sampai sekarang. Kemudian Roma. Nah ini prestasi Khalifah Marwan bin Hakam ya. Khalifah Marwan ini adalah seorang bijaksana, sangat tajam pikirannya, fasih berbicara dan berani. Beliau ahli pembacaan Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Rasulullah, terutama dari Umar dan Utsman. Beliau terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dalam timbangan ya saat itu. Jadi timbangannya itu tidak boleh menyalahi hukum ya karena tidak jujur ya, serta berjasa dalam pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat beli. Kemudian, nah ini Walid bin Abdul Malik, tadi kita tahu ya, Khalifah ke-6 ini, Bani Umayyah, Walid bin Abdul Malik memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintahan Gotiyah Arab kepada Islam oleh Khalifah Al-Walid. Permintaan ini dipenuhi dengan mengirim 12 pasukan dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Bayangkan 12.000 orang ya yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan berhasil menaklukkan dan memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Jerman saja dikalahkan oleh orang-orang Islam saat itu. Nah ini yang paling menonjol kalau ditanya kapan zaman keemasan Islam Bani Umayyah, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini apa saja prestasinya? Dia memerintah hanya sebentar, 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi masyarakat Islam mengapa disebut masa keemasan? Karena mengalami peningkatan kualitas secara hal status ekonomi, taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat. Jadi makmur gitu ya, orang-orang Islam saat itu makmur, pendapatannya tinggi, ya. Kemudian karena zakat fitrah dan zakat-zakat lainnya dapat tersalurkan. Kalau di Indonesia bisa seperti itu, bisa kaya semua orang Indonesia ya. Kemudian apalagi Umar juga dipilih oleh suara mayoritas masyarakat secara murni karena keberhasilan beliau sebagai gubernur di Syria. Masyarakat Islam telah bosan dan jenuh terhadap kepemimpinan para khalifah Umayyah yang korupsi dan rusak akhlaknya. Jadi dia juga pernah menjadi gubernur di Syria. Apa saja ini ya, kenapa disebut masa keemasan? Satu, jabatan khalifah yang dipangkunya ditawarkan lebih dulu kepada rakyat, akan tetapi mayoritas masyarakat lebih memilih Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau lebih mementingkan agama daripada politik. Jadi saat itu syariat Islam bisa berdiri dengan kuat. Kemudian penyiaran Islam dilakukan atau disiarkan secara damai. Jadi tidak ada kekerasan. Adil pada semua pihak, sopan santun dalam bertutur, ya. Kemudian orangnya sangat sederhana sekali, mementingkan kebutuhan umum, membuka forum masyarakat luas. Kemudian 3 tahun itu mengangkat status sosial masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin saat itu.
memberi instruksi kepada gubernur Madinah agar mengumumkan kepada Islam Madinah agar mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Jadi kapan hadis lahir, yaitu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Lahirnya ilmu hadis itu masa Umar ya. Jadi masa Khulafaur Rasyidin itu belum ada, buku-buku hadis itu belum ada. Siapa yang membukukan, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak ada zaman dulu, belum ada buku hadis, kitab hadis ya. Oke, kemudian kebijakan Umayyah ini apa saja? Luas wilayah Islam, membentuk departemen, mengangkat orang-orang profesional dari Bizantium atau Roma untuk menjadi pekerja di kerajaan. Khalifah Umayyah ini ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental. Monumental itu maksudnya adalah kebijakannya sangat terkenal sekali saat itu, yaitu dia menciptakan sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia. Nah, jadi Marwan bin Hakam ini jasanya apa? Menciptakan mata uang. Kemudian masa Abdul Malik, pemerintahan kondusif dan perkembangan peradaban menjadi lancar. Semua pemberontak hilang ya, bisa diatasi. Kemudian kebijakan untuk mengirim pasukan saat itu ini sangat monumental sekali, terkenal maksudnya ya, monumental itu terkenal di dunia. 12.000 pasukan Eropa dipukul mundur ya. Islam mengirimkan 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia, yaitu tahunnya kapan ini ya, diingat ya, 711 Spanyol ditaklukkan oleh Islam. Kemudian proses kodifikasi hadis masa Khalifah Umar. Nah, ini hadis yang kita punya ini ya hasil jasa dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini nanti dibaca di buku ya, siapa sih kitab-kitab ilmu-ilmuwan yang ada di masa Bani Umayyah ya, termasuk ada kitab yang 6, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Daud, Tirmizi, sama satu lagi siapa, ada 6 ya. Jadi tolong dibaca karena waktunya sedikit lagi mau mati. Dikit lagi yang mati. Nah, ini ilmu-ilmu yang maju saat itu, tafsir hadis, qiraat, nahwu. Ilmu yang maju saat itu, tafsir hadis, qiraat, nahwu. Ini juga dibentuk dewan-dewan nih. Ini juga dibentuk dewan-dewan. Itu Dewan Qadi Qudot, yaitu Departemen Kehakiman. Kemudian Qudo Al-Akali, hakim provinsi yang mengetahui pengadilan tinggi. Kemudian hakim kota, kemudian As-Sultan Al-Qadoiyah, jabatan kejaksaan. Kemudian apa lagi nih? Jadi pengadilan itu ada 3 macam. Nanti coba lihat di bukunya, bukunya agak kurang lengkap sih. Oke, kita lihat langsung kepada kemunduran ya. Tadi udah maju, sekarang mundur. Kenapa sih bisa mundur? Kenapa bisa habis? Bani Umayyah kenapa bisa jatuh? Langsung ke kejatuhannya. Tadi udah naik, sekarang jatuh nih. Apa penyebab kemunduran Bani Umayyah? Sistem pergantian khalifahnya melalui garis keturunan. Ini merupakan nepotisme ya, dan kerajaan dia memang nepotisme namanya kerajaannya. Kemudian merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Islam yang mengedepankan atau menekankan aspek senioritas. Nah, ini nggak enak ya kalau punya pemimpin yang lemah. Pengaturannya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat. Kemudian apalagi yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah adalah latar belakangnya Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik. Sisa-sisa pengikut Ali atau Syiah ya, dan Khawarij, terutama ini Syiah dan Khawarij sampai sekarang menjadi suatu ancaman ya. Kemudian pada masa kekuasaan Bani Umayyah ini banyak pertentangan etnis antara Arab Utara, Arab Selatan. Ini penyebabnya. Arab Utara dan Arab Selatan ini semakin meruncing pertentangannya. Berselisih ya, mengakibatkan Umayyah ini mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan.
Kemudian juga ada sebagian besar golongan Mawali. Ini kenapa sih Bani Umayyah runtuh, ini salah satunya. Banyaknya golongan Mawali. Mawali ini orang Islam tapi bukan Arab ya, kayak orang Indonesia kan Islam tapi bukan Arab. Terutama Irak dan wilayah timur tidak puas karena status non-Arab ini menggambarkan inferioritas. Jadi kalau orang non-Arab itu dianggapnya lebih rendah gitu. Nah, itu juga merupakan kelemahan dari Bani Umayyah. Kemudian lemahnya Umayyah ini juga sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan. Artinya kalau orang dimanjakan dengan harta ya akan menyebabkan orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang lemah. Penyebab langsung jatuhnya Bani Umayyah ini, nah ini yang paling besar, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah. Nanti kamu di kelas 8 belajar tentang dinasti Abbasiyah. Siapa ini? Ini pendirinya Abu Abbas As-Saffah. Nah, gerakan ini juga didukung oleh Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali. Nah, itu musuhnya Bani Umayyah ya, Syiah, kaum non-Arab, kemudian Khawarij juga. Oke, I think that's enough for today. So, kita screenshot dulu nih orang-orangnya. Kita boleh kalau mau buka kamera sebelum mati. Ibu mau foto. Syahid. Siapa saja yang hadir hari ini. Dan kelihatan fotonya. Silakan dibuka kameranya, saya mau foto. Kalau sinyalnya bagus ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman 1, ada tiga halaman. Buka kamera ya. Salah, buka video. Bule. Syahid. Bulet. Yang belum mandi, pasti dia nggak buka kamera dia. Malu. Saya juga belum mandi nih. Oh, sama dong. Udah dong. Masa belum. Oke. Sudah 3 halaman kamera. 3 screen ya, 3 screen. Baiklah anak-anak, kita akhiri hari ini materi tentang Syahid. Bulet. materi tentang Pragos. Bani Umayyah. Ucup. Ibu mau cek dulu nih absennya. Kacau. Berisik banget, berisik. Cuk black. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalau mau meninggalkan Zoom. Lumayan ada 60 orang hari ini. Syahid bulat. Syahid bulet. Ucup. No. Silakan, sudah habis waktunya. Boleh Keluar ya, Mas? boleh keluar. Keluar ya. Jena. Begitu suaranya. Suara apa itu?
Oke, dadah. See you tomorrow.